Saya akan memberikan suatu penjelasan singkat tentang arti dari suatu kata. Dua istilah, bukan satu kata. Ya, dua istilah sebetulnya. Pertama-tama ini adalah kata Firdaus, dan nanti saya akan juga bahas yang sebetulnya sama tetapi disebut sebagai langit yang ketiga atau surga yang ketiga di dalam 2 Korintus 12. Kata Firdaus ini saya bahas sebagai pasangan dari kata Sheol ataupun Hades yang tempo hari sudah saya bahas dalam satu penjelasan singkat juga. Karena banyak orang berpendapat bahwa Sheol atau Hades itu tempat penantian dari orang-orang yang akan masuk neraka. Tetapi Firdaus adalah tempat penantian dari orang-orang yang akan masuk surga. Jadi tempat penantiannya dibedakan. Sebagian untuk orang yang benar, sebagian orang tidak benar, sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya. Ya, yang untuk tidak percaya itu Sheol atau Hades. Yang percaya itu Firdaus. Apakah memang demikian? Sama sekali tidak. Seperti sudah saya katakan, saya tidak percaya tempat penantian. Apakah tempat penantian disatukan satu tempat, orang percaya ataupun tidak percaya, ataupun tempat penantian dibedakan, orang percaya di satu tempat dan orang tidak percaya di satu tempat yang lain? Semuanya saya tidak percaya, karena saya percaya luar biasa banyak ayat yang menunjukkan bahwa begitu mati, orang langsung atau masuk surga atau masuk neraka, tidak ada tempat lain. Terlihat menyolok dari cerita Lazarus dan orang kaya. Pada waktu Lazarusnya mati, dia dituliskan, kalau terjemahan kita itu di pangkuan Abraham, tetapi bukan pangkuan, mestinya dia di dada Abraham, dan jadi artinya dalam pelukan Abraham, dan itu jelas surga. Dan orang kaya itu mati, dikatakan dia masuk alam maut, dan itu menerjemahkan kata Yunani Hades. Ada api dan dia sangat kesakitan, sangat menderita, jelas-jelas itu adalah neraka. Padahal pada saat itu orang kaya itu masih punya 5 saudara yang masih hidup. Jadi jelas Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau Yesus belum datang untuk kedua kalinya, berarti belum kiamat ya. Tapi toh yang satu sudah masuk surga dan yang satunya sudah masuk neraka. Memang baru rohnya. Tetapi tubuhnya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, baru mereka masuk surga atau neraka bersama tubuhnya sebagai satu kesatuan. Tapi begitu mati, roh langsung atau surga atau neraka. Jadi saya tidak percaya bahwa Firdaus ini tempat penantian. Tapi mari kita bahas saudara ya tentang Firdaus ini ya. Ini adalah sebuah cuplikan sebetulnya dari khotbah saya tentang kata-kata Yesus di atas kayu salib. Dalam Lukas 23 ayat 43 ini ya. Saya bacakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, kepada penjahat yang bertobat itu ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, mari kita melihat penjelasannya. Pertama-tama di sini saya sebutkan Firdaus itu adalah surga dan bukan tempat penantian. William Henderson mengatakan, what is meant by paradise? Paradise is heaven. Jadi Firdaus diterjemahkan paradise dalam bahasa Inggris, dan dia mengatakan Firdaus atau paradise itu adalah surga. So mungkin mengatakan, Pak Budi biasalah cuplik kopas dari penafsir tanpa ayat Alkitab. Siapa bilang tanpa ayat Alkitab? Mari kita lihat, ini buku tafsiran dari William Henderson ya. Memang e-booknya, dan di sini kita melihat bahwa dia menjelaskan kata-kata Lukas 23 tadi di surga. Lalu apa yang diartikan, nah ini yang saya kutip tadi ya. But what is meant by paradise?
Paradise is heaven. Saya cuplik memang sedikit. Tapi kalau saudara baca terus, dia nambahi kutipan dari bukunya sendiri yang berjudul The Bible on the Life Hereafter. Dan dia mengutip dari bukunya sendiri, dan dia memberikan di sini misalnya ayat-ayat Alkitab, ya. Dan ini yang akan saya bahas sendiri. Saya memang tidak kutip, tapi saya bahas sendiri, dan ayatnya sebetulnya berasal dari dia ataupun penafsir-penafsir yang lain. Ya saudara, sekarang saya berikan dasar ya, mengapa saya percaya bahwa Firdaus itu adalah surga. Ini dasar pertama saudara. Kata Firdaus berasal dari kata bahasa Yunani paradeisos. Nah, kalau kita melihat di sini dalam Bible Works Lukas 23:43, ini dalam terjemahan kita Firdaus. Dalam terjemahan bahasa Inggris semua menerjemahkan paradise. Ya, sekarang kita sorot paradise di dalam King James. Nah, kita bisa melihat kata Yunaninya. Paradeisos. Ya, itu kata bahasa Yunaninya. Jadi kita kembali pada file ini. Kata Firdaus atau bahasa Inggrisnya paradise berasal dari kata Yunani paradeisos. Saudara bisa melihat kemiripan antara kata Yunani paradeisos dengan kata bahasa Inggris paradise. Kelihatannya memang kata paradise diturunkan dari kata Yunani paradeisos itu. Dan kata paradise di dalam bahasa Inggris, kalau kita melihat kamus, memang bisa diterjemahkan macam-macam. Tetapi salah satu artinya jelas memang adalah surga. Ya, mari kita lihat ini, saya tunjukkan kamusnya. Ini saya ambil kamus yang biasa saya pakai, The Free Dictionary. Ada banyak arti sudah ya. Saya perhatikan pertama ini yang saya blok ini, istilah gerejawi ya, gerejani atau gerejawi, heaven, sebagai tempat tinggal terakhir, tempat tinggal atau keadaan terakhir dari orang-orang benar. Jadi istilah pertamanya itu memang heaven, surga. Lalu sekarang saya berikan kamus yang lain, mungkin saudara masih tidak percaya. Ini Cambridge Dictionary. Nah, perhatikan di sini. Paradise is another word for heaven. So, paradise adalah kata yang lain untuk surga. Jadi saudara, dari kamus pun memang artinya seperti itu. Paradeisos, lalu diturunkan bahasa Inggris paradise, dan itu artinya surga. Ya. Sekarang saudara, kita melihat dasar-dasar Alkitab seperti yang tadi diberikan oleh William Hendriksen. Kata Yunani itu hanya muncul 3 kali dalam perjanjian baru. Karena ini kata Yunani tentu saja tidak ada dalam perjanjian lama ya. Saya tidak tahu kalau Septuaginta, saya tidak periksa. Tetapi dalam asli hanya ada di dalam perjanjian baru, karena itu kata Yunani. Dan muncul cuma 3 kali, yaitu di dalam ayat-ayat ini. Lukas 23 ayat 43 yang Yesus ucapkan kepada penjahat yang bertobat. Lalu 2 Korintus 12 ayat 4 itu ucapan Paulus, dan Wahyu 2 ayat 7 nanti kita akan lihat. Sekarang saudara, kita akan pelajari ayat-ayat itu ya. Pertama-tama kita melihat 2 Korintus 12 ayat 4 ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 4, kalau kita membandingkan dengan ayat 2-nya, maka jelas bisa kita dapatkan bahwa Firdaus itu adalah surga. Karena dalam ayat 2 Paulus mengatakan dia diangkat ke surga atau ke tingkat 3 dari surga. Nanti saya jelaskan itu. Sedangkan dalam ayat 4-nya Paulus mengatakan dia diangkat ke Firdaus. Mari kita lihat ya. Oh, ayatnya sudah ada di sini. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. Saudara, orang Kristen ini dia sendiri ya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa dia itu kesadarannya dibatasi oleh Tuhan. Dalam keadaan yang disebut trance, kesadarannya dibatasi, dia tidak tahu hal-hal yang lain, tetapi hanya tahu tentang Allah dan apapun yang Allah ingin dia ketahui. Nah, jadi karena itu dia tidak tahu dia itu di dalam tubuh atau di luar tubuh ya. Jadi apakah hanya rohnya yang pergi atau pergi bersama dengan tubuhnya, dia tidak tahu, Allah yang tahu. Nah, lalu dia katakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Saya ingin ingatkan, sorga di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani tidak dibedakan dari langit.
Kalau kita membedakan langit dan surga. Bahasa Inggris membedakan sky dan heaven. Tetapi bahasa Ibrani dua-duanya Shamayim. Dan bahasa Yunani dua-duanya Uranos. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya dalam bahasa aslinya. Maka bisa diterjemahkan langit ataupun surga. Nah, dalam ayat 2, dia mengatakan dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Nanti kita lihat apa itu tingkat ketiga. Tapi sementara tingkat ketiga dari surga itu artinya surga. Ya, nanti saya perjelas ya. Sekarang dalam ayat 4, dia berbicara tentang peristiwa yang sama. Tapi dia mengatakan ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Kalau di sini dia diangkat ke surga, di sini dia diangkat ke Firdaus, padahal itu adalah peristiwa yang sama, maka tidak bisa tidak Firdaus itu haruslah adalah surga, kecuali saudara mau menganggap Paulus berbicara secara bertentangan. Nah saudara, sekarang kita lihat ya, apakah memang tingkat yang ketiga dari surga itu memang adalah surga? Kenapa disebut tingkat ketiga dari langit atau surga? Mari kita melihat saudara ya. Ini saya ambil dari file yang lain. Dari 2 Korintus 12 mulai ayat 1 dan terusnya, saya membuat eksposisi memang itu tentang duri dalam dagingnya Paulus. Dan tentang ayat itu tadi, ini saya ambil buku tafsirannya Lenski ya. Dan Lenski berkata, surga pertama adalah surga dari awan-awan. Surga yang kedua adalah surga dari cakrawala yang jauh di langit dan bintang-bintang. Surga ketiga adalah tempat tinggal sungguh-sungguh dari Allah, dari malaikat-malaikat, dan dari orang-orang kudus yang sudah mati dalam kemuliaan. Jadi saudara, ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Dia berkata kalau tingkat pertama itu cuma ya awan-awan itu. Ya udara di atas kita nih. Nah tingkat kedua itu cakrawala jauh. Ya tempatnya benda-benda angkasa, planet-planet, bintang-bintang, itu surga atau langit tingkat kedua. Nah surga ketiga itu adalah sungguh-sungguh tempat tinggalnya Allah. Itu surga yang sungguh-sungguh ya. Tempat tinggalnya para malaikat, dan juga kalau kita nanti masuk surga, kita tinggal di sana. Nah sekarang saya berikan lagi saudara, apakah ada dasarnya memberikan penafsiran seperti itu? Ada saudara, dan ini saya tidak kutip tetapi saya hanya berikan ayat-ayatnya. Saya berikan contoh ayat untuk adanya 3 langit atau 3 surga, atau langit tingkat pertama, tingkat kedua, ketiga, atau surga tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Itu memang ada saudara ya, karena sebutan langit atau surga itu ternyata jelas kelihatan berbeda dari ayat-ayat yang akan saya tunjukkan. Makanya disebut pertama, disebut kedua, ketiga. Dalam Alkitab tidak disebut kata pertamanya, ini tidak ada. Ya. Tapi di sini digunakan ya untuk membedakan langit yang ini dengan langit yang itu. Kan yang pertama, langit pertama itu misalnya ada dalam Daniel 4 ayat yang ke-11. Yang mengatakan demikian. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Saudara, pohon itu bertambah besar dan kuat ini rupa-rupanya mimpi, kalau saya tidak salah. Mimpi seseorang. Tapi saudara, sak besar-besarnya pohon dan sak tinggi-tingginya pohon, dikatakan sampai ke langit, itu kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Jadi pasti menjulang tinggi ke angkasa, sangat tinggi, mau 100 meter, mau 200 meter, mau 300 meter. Saya tidak tahu tingginya pohon tertinggi di dunia itu berapa. Itu bisa dicari sebetulnya kalau mau, tetapi tidak usah. Berapa ratus meter pun tidak mungkin ada pohon yang mencapai tinggi 1 kilometer. Jadi berarti itu masih dalam atmosfer kita. Tapi toh dikatakan tingginya sampai ke langit. Jadi langit, makanya saya sebut langit pertama atau tingkat 1, itu adalah atmosfer kita. Dan atmosfer itu tebalnya 1000 kilo kalau saya tidak salah. Nah secara sama juga muncul dalam Kejadian 11 ayat 4. Waktu mereka mau mendirikan menara Babel ya.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara perhatikan, kalau tadi pohon, sekarang menara. Setinggi-tingginya menara sampai zaman ini belum ada menara yang 1 kilometer tingginya. Ini menara yang puncaknya sampai ke langit. Biarpun mereka ini boleh dikatakan orang primitif, mereka tidak cukup tolol untuk mengartikan langit ini misalnya sampai ke bulan begitu ya, atau sampai ke bintang-bintang apalagi. Tentu tidak maksudkan itu, apalagi sampai ke surga yang surga sungguh-sungguh. Yang mereka maksudkan dengan langit ini langit tingkat pertama, surga tingkat pertama, dan itu adalah atmosfer ini. Ya, jadi ini ada dasar Alkitabnya, bukan tidak ada, saudara. Sekarang mari kita melihat tentang langit yang kedua, atau langit tingkat 2 atau surga tingkat 2. Nah, di dalam Kejadian 22 ayat 17. Ini janji Tuhan kepada Abraham, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Jadi saudara, seperti bintang di langit. Nah, masa di surga ini? Surganya tempatnya Allah, ada bintang di sana? Tidak. Apakah ini langit yang tingkat pertama? Tidak, ini jauh lebih tinggi. Jadi ini tempat benda-benda angkasa di atas atmosfer kita, tapi tidak sampai ke surga yang sungguh-sungguh, maka ini disebut langit tingkat kedua. Jadi saudara, tempat benda-benda angkasa, ada bulan, ada planet-planet, ada bintang-bintang, matahari, itu semua adalah langit atau surga tingkat 2. Jadi ayatnya ada saudara. Dan kita sendiri punya nyanyian bintang kecil dan sebagainya di langit yang tinggi dan macam-macam hal yang seperti itu. Bintang di langit itu sudah biasa. Tapi ini jelas tidak membicarakan surga dalam arti kata tempat tinggal Allah. Nah sekarang saudara, langit ketiga atau surga tingkat 3 dan sebagainya, itu misalnya di sini Matius 6 ayat 9, bagian dari doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Ya tidak ngerti kenapa sorga, ya mestinya surga, bukan O. Tapi ya Alkitab kita seperti itu. Tapi saudara, Bapa kami yang di sorga ini, nah ini yang betul-betul surga ya. Tentu bukan maksudnya Bapak itu tinggal di atmosfer, langit tingkat pertama. Tentu bukan maksudnya dia tinggal di bulan atau di Venus atau Jupiter atau di matahari atau di bintang. Langit tingkat 2 tidak. Ini sorga yang sesungguhnya. Dan kalau kita masuk sorga nanti kita masuk ke tempat ini. Dan inilah langit yang ketiga. Jadi saudara, dari penjelasan tentang langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ini kita melihat langit tingkat 3 itulah yang sungguh-sungguh adalah surga. Jadi saudara, pada waktu Paulus mengatakan bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, maksudnya jelas bahwa dia diangkat ke surga. Tadi dia berkata dia diangkat ke Firdaus. Lalu dia dalam ayat 4 diangkat ke Firdaus, tapi dalam ayat 2 dia berkata diangkat ke tingkat ketiga dari surga, dan itu maksudnya surga. Padahal itu satu peristiwa saudara. Jadi mula-mula dikatakan diangkat ke surga, lalu dikatakan diangkat ke Firdaus. Tidak bisa tidak saudara. Itu harus diartikan bahwa dia memang diangkat ke surga, diangkat ke Firdaus, maka Firdaus sama artinya dengan surga. Ya, jadi kita sudah melihat file ini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita dari 3 ayat ya, yang mengandung kata paradeisos. Kita baru membahas yang 2 Korintus 12 ayat 4. Ya, sebetulnya dari situ sudah cukup jelas terlihat bahwa Firdaus itu bukan tempat penantian, tetapi Firdaus itu adalah surga. Surga yang sungguh-sungguh. Tingkat yang ketiga dari surga itu betul-betul artinya adalah surga. Sekarang saudara, ayat yang kedua yang mengandung kata Yunani paradeisos, yaitu Wahyu 2 ayat 7, mari kita lihat ya.
Ini yang sekarang kita bahas. Dalam Wahyu 2 ayat 7 dikatakan bahwa dalam Taman Firdaus itu terdapat pohon kehidupan. Sedangkan kalau kita lihat Wahyu pasal yang terakhir, yaitu pasal 22, ayat 2, ayat 14, ayat 19, maka terlihat bahwa pohon kehidupan itu ada di sorga, karena Wahyu 22 itu memang konteksnya sorga. Nah, di sini diletakkan di Taman Firdaus. Tapi dalam ayat selanjutnya ini, ayat pasal 22 ini, letaknya pohon kehidupan ada di sorga. Kesimpulannya lagi-lagi bahwa Firdaus itu adalah surga. Mari kita lihat ayatnya ya. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Perhatikan di mana tempatnya. Pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi saudara, pohon kehidupan dikatakan ada di Taman Firdaus Allah. Nah, sekarang kita lihat Wahyu 22. Kalau saudara mau, saudara baca jadi mulai ayat 1 ya. Saudara akan melihat konteksnya itu memang bicara tentang surga, jalan-jalan di kota itu dan sebagainya. Ya, mari kita lihat. Kita baca ayat 2, 14 dan 19. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini jelas menunjukkan konteksnya surga. Ya. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya saudara, di sini dikatakan pohon kehidupan itu di Taman Firdaus. Tapi di sini dikatakan pohon kehidupan itu ada di surga. Jadi kesimpulannya tidak terhindarkan, sama seperti 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 tadi. Haruslah Firdaus diartikan sebagai surga. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, ayat yang tadi kita bahas, yaitu Lukas 23 ayat 43. Ya, di sini kan paradisosnya muncul dalam 3 ayat ini. Lukas 23 ayat 43 ini yang kata-kata Yesus kepada penjahat. Tapi saya dahulukan membahas ayat yang ini dan ayat yang ini. Sekarang kita kembali pada ayat yang ini. Ya, jadi Lukas 23 ayat yang ke-43. Kalau dalam 2 ayat tadi di atas, tadi 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4, lalu Wahyu 2 dan Wahyu 22 tadi, Firdaus menunjuk kepada surga. Maka tidak bisa tidak ya. Ingat ya, cuma ada 3 kali kata itu muncul dalam Alkitab. 2 kali menunjuk kepada surga, masakan yang satu ini harus diartikan berbeda. Maka saya percaya Lukas 23:43 juga harus diartikan sebagai surga. Di samping saudara bukan hanya karena 2 artinya surga, maka yang ketiga artinya juga harus surga. Kalau cuma seperti itu masih kurang kuat. Ada argumentasi yang lain, yaitu yang saya berikan di bawah ini saudara. Kalau dalam Lukas 23:43 ini kata Firdaus tidak diartikan sebagai surga, maka akan terjadi kontradiksi antara kata-kata Yesus dalam Lukas 23 ayat 43 itu dengan kata-kata Yesus yang terakhir di atas kayu salib, yaitu Lukas 23 ayat 46. Di mana berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata nyawaku itu seharusnya terjemahannya rohku. Mari kita lihat Lukas 23 ayat 46. Ya, ini kata nyawaku, lah terjemahan bahasa dari King James Spirit, ya. Karena kata Yunaninya pneuma. Kenapa di sini nyawa saya tidak ngerti. Mestinya seperti di sini spirit. RSV juga spirit, NIV spirit, semua spirit, ya. Karena memang sebetulnya itu artinya adalah roh. Jadi saudara, Yesus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa. Saudara, masa itu bukan surga? Kalau itu bukan surga,
Aneh sekali. Lalu dia pergi kemana, saudara? Jadi dia pergi ke tempat penantian begitu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ya, ditambah lagi 2 ayat yang tadi, Firdaus adalah surga. Maka jelas bahwa Lukas 23:43 ini kata Firdausnya juga harus diartikan sebagai surga. Untuk menyesuaikan dengan 2 teks tadi dan untuk menyesuaikan dengan kata-kata Yesus dalam Lukas 23 ayat 46. Saudara, ini juga mempraktekkan suatu rumus hermeneutik ya. Dalam menafsirkan suatu ayat, kita harus memperhatikan ayat-ayat lain yang berhubungan di dalam Alkitab. Dan di sini kata Firdaus jelas berhubungan dengan 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 itu. Lalu juga berhubungan dengan Wahyu 2 ayat 7 dan sebagainya. Lalu juga berhubungan dengan Lukas 23:46 di mana Yesus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa. Jadi sudah pada waktu kita menggabungkan semua ayat yang ada hubungannya tentang Firdaus dan kita menafsirkan bersama-sama, tidak ada kemungkinan penjelasan yang lain. Firdaus adalah surga. Tidak ada ayat manapun yang bisa diartikan Firdaus menunjuk pada tempat penantian. Dan karena itu saya juga tidak percaya pada tempat penantian. Kalau saudara mati mau masuk tempat penantian, saya suka-sukamu sendirilah. Saya percaya ajaran Alkitab dan saya lebih senang langsung masuk surga daripada nunggu lagi di sana sampai Yesus datang tidak tahu berapa lamanya. Dan ini memang kebenaran Alkitab. Orang mati langsung masuk atau surga atau neraka. Tidak ada tempat penantian. Tidak ada tempat penantian untuk orang yang akan masuk neraka. Sudah saya bahas pada waktu saya membahas Seol dan Hades. Tidak ada tempat penantian bagi orang yang akan masuk surga. Saya bahas saat ini pada waktu saya membahas kata Firdaus ini. Ya saudara, doktrin reform mutlak ya. Tidak ada tempat penantian, lebih-lebih lah kalau api penyucian itu lebih konyol lagi. Ya, saya tidak peduli itu, saya tidak sama sekali tidak hiraukan dan sama sekali anggap pakai ajaran yang total salah dan tidak pernah ada dalam Alkitab. Kalau kita mati kita langsung masuk ke surga. Dengan harapan itu saudara, kalau saudara adalah orang yang percaya Yesus, dalam setiap penderitaan, arahkan pandangan saudara pada saat kalau saudara mati nanti. Sekarang saudara boleh menderita apapun, miskin, mungkin keuangan saudara terpukul oleh wabah COVID-19, sehingga sekarang hidup secara menderita sekali. Dan mungkin saudara terkena penyakit itu atau ada anggota keluarga yang terkena sehingga sekarang pontang-panting urus rumah sakit dan sebagainya. Atau bahkan lebih celaka lagi ada anggota keluarga yang meninggal dunia karena virus ini. Atau penderitaan apapun. Di rumah saja itu sudah cukup merasa tidak enak ya. Tapi nanti kita akan di rumah Bapa selama-lamanya. Begitu kita mati, kita masuk surga. Jangan percaya tempat penantian itu omong kosong. Mati langsung surga. Tapi bagi orang yang tidak percaya, mati langsung masuk neraka. Yang belum percaya, cepatlah percaya. Karena begitu mati sudah langsung masuk neraka kalau sudah tidak percaya. Penderitaan yang luar biasa dan itu selama-lamanya. Cepatlah percaya supaya kapanpun sudah mati saya masuk surga dan bahagia bebas dari segala penderitaan dan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara.